kepada Abu Bakar, siapa kamu? Abu Bakar tetap diam. Kakek-kakek ini akhirnya karena tidak digubris, dia sampaikan, siapapun kamu, ketahuilah, kamu bukan orang yang biasa memberikanku makanan. Abu Bakar bertanya, emang yang berikan kamu makanan bagaimana orangnya? Terus kakek-kakek buta itu menjawab, yang memberikanku makanan itu selama ini orangnya lembut sekali, nggak pernah marah. Bahkan dia menyuapiku. Akhirnya Abu Bakar menangis. Ketahuilah wahai si kakek-kakek, bahasanya kita sekarang kan, kakek-kakek, ketahuilah bahwa yang memberikanmu makanan selama ini adalah dia yang selama ini engkau hina, yang engkau caci maki, yang engkau fitnah, mengatakan dia penipu, orang gila. Dia adalah Rasulullah yang selama ini engkau hina. Maka subhanallah, dengan yang terjadi pada saat itu, si kakek-kakek tersebut yang selama ini menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, akhirnya masuk Islam, subhanallah. Menyesal bagaimana kesabaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz, kita bukan Rasul, nggak bisa sesabar Rasul. Setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk bersabar. Kalau masih bisa kita tahan, kita usahakan sabar. Menghadapi cobaan, kita dikurung selama lockdown. Kita dikurung di rumah, nggak dikasih kemana-mana, sabar. Kita belajar di rumah sampai tengah malam, nggak selesai PR, nggak dikasih minum, sabar. Pengen ketemu di sekolah sama teman-teman, nggak bisa karena lockdown ini, sabar. Belajar di rumah, mungkin ada di antara kita, ibu-ibu kita mungkin. Ibu-ibu kita mungkin ada yang sempat marah-marah beda dengan ustazahnya. Sabar, wajar. Mungkin ibu-ibunya lagi, mama kita mungkin lagi habis masak, atau adik kita lagi rewel. Sabar, kita jangan tambah bikin. Pokoknya sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita, sabar dalam menghadapi keadaan kita saat ini. Ustadz, biasanya kalau saya liburan itu saya ke Jepang, ke Australia. Ustadz Indri bilang ke Singapura. Tapi pada saat ini lockdown nggak menjadikan kita kemana, sabar. Intinya bersabar. Tidak boleh mengeluh, tidak boleh berputus asa, nggak boleh ngomel-ngomel. Apalagi dengan keadaan kita yang sedang berpuasa. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar itu akan mendapatkan balasan yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surga menunggu bagi orang-orang yang senantiasa bersabar. Sabar dalam menghadapi masalah. Sabar dalam menghadapi keadaan. Sabar dalam menghadapi kalau ada teman kita yang suka bully. Sabar. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya duduk di suatu majelis, di suatu tempat kumpul bareng-bareng. Tiba-tiba lewat seorang pria. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, dia itu adalah penghuni sorga. Pernyataan Rasul ini diulangi sebanyak 3 kali. Menjadikan
sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar. Anaknya Umar bin Khattab merasa kepo. Kepo. Apa artinya kepo? Ustaz Indri, artinya kepo, Ustaz? Mencari tahu. Wah, Ustaz ini bilang kepo nggak tahu. Nah, itulah Ustaz. Kadang-kala apa yang Ustaz bilang itu Ustaz sendiri nggak paham. Gitu kan? Kepo. Oh, ada yang tulis kepo. Kepo. Dia penasaran. Pengen cari tahu. Apa yang menjadikan seorang pria ini dikatakan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tanya? Siapa yang kepo? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar minta izin kepada Rasulullah untuk mengikuti pria tersebut, ingin cari tahu tentang apa yang dikerjakan oleh pria tersebut, sampai-sampai Rasulullah mengatakan dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Rasulullah mengizinkan. Dia ikuti pria tersebut sampai di rumah pria tersebut. Abdullah bin Umar minta izin. Siap wali kelas, maaf kalau salah. Dia minta izin untuk bertamu. Akhirnya pria tersebut mengizinkan Abdullah bin Umar untuk bertamu. Selama 3 hari 3 malam Abdullah bin Umar bertamu, kemudian memperhatikan amalan apa, kerjaan apa yang dikerjakan oleh pria tersebut, sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa dia adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Di malam pertama, Abdullah bin Umar tidur di rumah orang tersebut. Tidur, pura-pura dia tidur. Matanya terbuka sebelah. Dia lihat begitu tengah malam pria tersebut bangun. Bangun sama kayak Fahira bangunnya. Sama kayak anak-anakku sekalian, sebagian. Bangun, cuman pergi ke kencing kamar mandi. Habis itu balik ulang bobok. Tidak ada perbuatan yang spesial. Kemudian di hari yang kedua, di malam yang kedua, Abdullah bin Umar lanjut pura-pura tidur. Dia tidur, matanya sebelah terbuka, berkedip-kedip, dia lihat. Pria ini ngapain ya? Ternyata tengah malam, bangun pria ini. Sama seperti bangunnya anak-anakku sekalian sebagian. Bangun, pergi kencing. Habis kencing, balik ulang bobok. Begitu seterusnya sampai ke 3 malam. Akhirnya di malam ketiga, sama tidak ada perubahan. Keesokan harinya Abdullah bin Umar memberanikan diri bertanya kepada pria tersebut. Wahai fulan, amalan apa sebenarnya yang engkau lakukan sampai-sampai Rasulullah mengatakan engkau adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka pria tersebut mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, sesungguhnya tidak ada amalan yang istimewa yang saya lakukan. Yang saya lakukan selama ini, saya selalu menerima. Saya selalu bersabar ketika ada yang menghina dan mencaci makiku atau yang menjahatiku, dan bahkan aku langsung memaafkannya tanpa dia minta maaf. Maka bahkan sebelum aku tertidur, semua kesalahan orang-orang tadi yang menghina aku, yang menjahat-jahatiku, yang menjelek-jelekkanku, ya semua sudah aku maafkan. Maka subhanallah, perilaku memaafkan kesalahan orang lain buah dari kesabaran, menahan diri kita
untuk membalas orang yang menyakiti kita, subhanallah, balasannya adalah surga. Maka pantaslah kembali Ustaz ingatkan sebagaimana firman Allah di awal tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang-orang yang sabar itu adalah pahala yang sempurna di sisi Allah, pahala yang tiada batasnya. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, kaitannya dengan puasa ini, maka mari semaksimal mungkin kita hendaknya sabar dalam menghadapi ibadah puasa yang kita sedang jalani saat ini. Apapun kebiasaan-kebiasaan kita di luar bulan Ramadan, hendaknya di bulan Ramadan ini kita tahan, kita kekang, kita tahan. Kalau selama ini kebiasaan kita adalah hal-hal yang tidak bermanfaat, maka mari kita ganti dengan hal-hal yang bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat di luar bulan Ramadan? Mungkin di antara kita, hari-hari kita kalau di rumah kita ya habisi dengan kartun, film, gadget, dan sebagainya. Maka pas di bulan Ramadan ini tidak juga dilarang, tetapi kita menahan untuk tidak terus-terusan, kurangi. Lalu waktu itu kita hiasi dengan membaca Al-Quran. Yang sudah bisa baca Quran sambil kasih-kasih lancar, baca. Ustadz, bacaan saya ini saya belum terlalu mahir, belum terlalu pintar. Masih ada yang salah Ustadz. Saya takut baca. Enggak usah takut anak-anak sekalian. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Dalam hadis Rasulullah, orang yang mahir baca Quran, orang yang lancar baca Quran, ngerti tajwid, ngerti tahsin, kayak Ustadz Indrit dan Ustadz Alam, kebetulan mereka berdua ada di sini. Itu pahalanya ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangunkan oleh Allah bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa khairul lahu ajran. Tetapi bagi anak-anakku sekalian yang kemudian membaca masih terbata-bata, ya, membacanya semampunya, wa huwa khairul lahu ajran, balasannya dua, kesungguhannya dalam membaca Al-Quran dan pahala, ya, balasannya adalah dua, kesungguhannya dalam mempelajari Al-Quran, kemudian kemauannya itu sama dengan balasan orang yang mahir. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian tidak mau memanfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah sekarang sudah jam 5, teng. Ya, tadi Ustaz diamanahkan sampai jam 5. Ya, jadi sebagai penutup, mari kita isi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, apapun bentuknya kebaikan-kebaikan itu. Baik itu sholat sunnah, baik itu membaca Quran, baik itu sedekah, baik itu dalam kehidupan kita sehari-hari membantu ibu kita, membantu apa yang bisa dibantu. Siap-siap. Akhirnya sebelum Ustaz tutup, kita mungkin ada anak-anakku sekalian yang mau bertanya. Silahkan. Yang mau bertanya, Ustadz kasih waktu 10 menit. Di mana ini? Oh, pertanyaannya diketik. Kalau Ustadz tidak bisa jawab, Ustadz Indrit yang jawab.
Sud. Cek. Apa pertanyaannya? Aduh, yang jelas bukan kakeknya kita orang, leh. Dalam kisah ini, makanya tadi dikatakan bahwa riwayatnya lemah. Tidak disebutkan, cuman disebutkan dia adalah kakek-kakek pengemis buta. Ya. Jadi Ustadz nggak tahu siapa namanya. Dalam kisah itu memang nggak disebutkan namanya. Wallahu a'lam. Mohon maaf. Nantilah dicari. Tapi sampai saat ini Ustadz belum tahu namanya. Mengapa kakek itu menghina Rasulullah? Orang menghina Rasulullah, orang menghina biasa banyak macam penyebabnya. Pertama, bisa saja karena orang tersebut tidak suka atau jengkel. Apa ketidaksukaannya? Pertama, ya Rasulullah, jangankan orang lain, pamannya saja, Abu Lahab, itu adalah orang yang sangat jengkel dengan Rasulullah. Banyak fitnah cacian yang dilontarkan oleh Abu Lahab. Apalagi orang-orang yang tidak beragama, mohon maaf, atau orang beragama, tidak usah disebutkan agamanya, yang saya jelas bukan Islam. Ya, yang jelas penyebabnya adalah karena ketidaksukaan. Ini saja, ketidaksukaan. Sabar dalam menuntut ilmu. Orang sabar menuntut ilmu berarti dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Dia tahan kemalasannya, dia tahan nafsu atau keinginannya untuk, karena terus terang orang yang menuntut ilmu itu banyak sekali godaannya. Salah satu godaannya di zaman sekarang ini adalah game. Nah, orang yang sabar dalam menuntut ilmu, dia mampu menahan gamenya, dia sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ini berarti termasuk dalam sabar dalam ketaatan. Apalagi yang ketiga. Selanjutnya, mamaku janji dari Mazaya, mamaku janji mau beli buku, terus mama ternyata tidak bisa beli karena ada kesibukan. Jadi Mazaya biasa jengkel. Aduh. Bagaimana dikaitkan dengan sifat sabar? Mazaya, Ustaz ada orang Mazaya harus sabar. Iya. Insya Allah bundanya Mazaya pasti akan belikan. Lupa bukan berarti nggak dibelikan. Iya, namanya orang sibuk. Jangankan masalah buku. Iya. Bisa orang sibuk itu lupa makan, lupa minum loh. Ustadz Indrit itu sampai lupa nikah. Astagfirullah. Afwan Ustadz Indrit. Ya, sibuk. Jadi sibuk itu berarti dia lupa, tidak tahu. Hukum bagi orang yang tidak tahu atau orang yang lupa tidak ada hukuman. Nah, tidak ada hukuman. Jadi bagi kita, itu kita yang harus sabar menghadapinya. Nak Mazaya tidak boleh marah-marah sama bunda. Ingat ini. Di bulan puasa ada Ustadz ingin sampaikan untuk semua anak-anakku sekalian, di bulan puasa ini ada suatu hadis dari Anas ibnu Malik. Waman barra walidayhi fi Ramadan. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, nazarallahu birrahmah, Allah senantiasa melihatnya dengan rahmah, dengan kasih sayang, dengan penuh cinta. Jikalau Allah telah melihat kita dengan rahmah, dengan kasih sayang dan penuh cinta, maka yakin kita tidak akan pernah disia-siakan di kehidupan kita di dunia. Kita akan happy, kita akan mendapatkan balasan, kita akan mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari buah kita berbuat baik kepada orang tua. Adapun kaitannya dengan Ananda Mazaya tadi, kalau lupa
orang tuanya karena kesibukan, mazaya harus bersabar, ingatkan orang tuanya. Insya Allah ada kesempatan waktu pasti Ananda Mazaya dibelikan buku oleh orang tuanya. Cukup. Cukup. Hah? Satu lagi. Apa pentingnya kita sabar dalam beribadah? Apa pentingnya sabar dalam beribadah? Masya Allah. Siapa yang bertanya nih Ustaz? Rifka, Masya Allah. Iya. Sabar kaitannya dengan ibadah. Salah satu ibadah yang sering kita lakukan, ibadah mahdah, ibadah yang wajib dalam sehari semalam itu ada 5 kali, itu ibadah salat. Tidak ada orang yang sholat kalau dia tidak sabar. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah sebutkan wasta'inu bis-sabri was-salah. Sabar dulu baru sholat. Bayangkan kalau misalkan, mohon maaf, Kak Cilo, siapa namanya bonekanya antum Ustaz Indrit? Cilo, Kak Cilo ini lagi ngomel-ngomel, lambat diberikan pisang goreng, mau sholat, apa yang dibaca? Yang dia ingat pisang goreng, sholat pisang goreng, sholat pisang goreng. Sabar, sabar dalam menahan keinginan-keinginan. Sementara Cilok marah gitu kan, marah dia. Lihat Kak Indrit berbuka, Cilok nggak dikasih berbuka. Pas sholat maghrib, bukan baca Al-Fatihah, yang dibaca omelan. Kak Indrit. Menjadi Cilok lagi nanti Ustaz. Jadi sabar, sabar penting dalam ibadah. Tidak ada ibadah yang sempurna. Jangankan mau sempurna ibadah kita, pada saat kita lagi nggak sabar, lagi nggak bisa menahan diri, lagi mungkin contoh lagi emosian, maka pada saat itu yang ada di sekeliling kita itu adalah syaitan penggoda. Bagaimana kita mau beribadah kalau yang di sekeliling kita adalah setan-setan sang penggoda? Insya Allah kita akan tetap berusaha sabar. Sabar itu penting sebelum melaksanakan ibadah. Siap. Apa lagi? Oke. Anak-anakku sekalian, kalau ada yang kurang jelas, WA Ustadz 085341431963. Ketik rek spasi jawaban, insya Allah jawaban langsung dikirim ke HP anak-anak Anda dan sekalian. Oke, kita tutup bahwa sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam ketaatan, itu bagaimana berusaha melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Kita berusaha juga bagaimana cara agar kita bisa menahan diri kita dari melakukan kemaksiatan, yang kemudian sabar dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau salah satu yang saat ini kita sedang alami dengan pandemi COVID ini, COVID-19, kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa, nggak bisa liburan keluar kota, kita harus bersabar. Kita tidak boleh memaksakan diri kita. Kita harus tetap, ya jangan sampai tetap di rumah, jangan sampai kemudian kita meronta-ronta, kita memaksakan diri kita untuk pergi liburan, akhirnya kita mendapatkan mudarat. Jadi bersabar dalam menghadapi musibah, atau tiba-tiba saat ini kita jarang makan jajan di luar. Mungkin orang tua kita merasa khawatir, maka harus bersabar, tahan nafsu kita untuk kekang nafsu kita untuk mau makan itu. Kita harus bersabar saat ini. Karena balasan bagi orang-orang yang bersabar dalam Al-Quran tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, balasan yang sempurna yang tiada batasnya kecuali surga. Balasan yang setimpal adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Kita bermohon kepada Allah agar wabah ini cepat berakhir. Kita berdoa kepada Allah. Ayo kita berdoa sama-sama. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka limpahkanlah rahmat-Mu di bulan Ramadan ini kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami mohon di bulan suci yang penuh keberkahan, yang penuh dengan ampunan ini, ya Allah, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dosa orang-orang tua kami. Dosa saudara-saudara kami. Dosa ustadz dan ustazah kami. Dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, selama ini kami sering membentak kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Kami sering tidak mau ketika disuruh, ya Allah. Kami sering marah ketika dilarang, ya Allah. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami, ya Allah. Rahmati kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau selama ini kami sering melakukan itu, ya Allah, ampunilah dosa kami, ya Allah. Jangan Engkau tambahkan kesedihan kepada kedua orang tua kami, ya Allah, dengan perilaku kami, ya Allah. Ya Allah, jikalau orang tua kami, ya Allah, sampai saat ini masih sedang terbaring sakit, ya Allah, maka sembuhkanlah ia, ya Allah. Allahumma ya Allah. Saat ini kita sedang diperhadapkan dengan wabah COVID-19 atau wabah corona. Kita bermohon kepada Allah agar corona ini cepat berlalu. Allahumma ya Allah. Kami sadar, ya Allah, bahwa wabah corona ini adalah salah satu makhluk ciptaan-Mu, ya Allah. Engkau berkuasa menimpakan kepada siapa yang Engkau kehendaki, ya Allah. Engkau berkuasa melindungi siapa yang Engkau hendak lindungi, ya Allah. Maka lindungilah kami, ya Allah, dari wabah ini, ya Allah. Lindungilah rumah-rumah kami dari wabah ini, ya Allah. Dari anak-anak kami, dari saudara-saudara kami, dari orang tua kami, dari keluarga-keluarga kami, ya Allah, dari wabah ini lindungilah, ya Allah. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pelindung. Kami yakin, ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik pelindung, maka lindungilah kami, ya Allah. Ya Allah, Engkau berkenan mengabulkan doa, ya Allah. Maka di bulan suci yang penuh keberkahan ini, ya Allah, kabulkanlah doa kami, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Maka kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semua aplikasi Zoom-nya dimatikan setelah kita selesai, dan jangan lupa tetap melaksanakan ibadah dan puasanya tetap ganjil. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.